Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Semua karena kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Sehingga kalau hari ini boleh kembali ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, ayo kita sama-sama cari Tuhan, yuk. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, biarlah firman-Nya terus ada dalam hati dan hidup kita, sehingga sepanjang hari ini kita kuat menghadapi apapun. Sepanjang hari ini kita selalu mengandalkan Tuhan. Kau yang sudah terberkati melalui program Doa Bible and Coffee pada pagi hari ini, ayo sama-sama bagikan kembali, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan, ada kasih Tuhan bagi setiap kami. Hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali pemazmur katakan dalam Mazmur 31 ayat 14 dan ayat 15. Ini keadaan yang terjadi. Ini keadaan yang terjadi dihadapi oleh pemazmur. Sebab aku, Mazmur 31 ayat 14 dan 15, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ya kan? Pemazmur mendengar ada orang yang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Ini yang pemazmur dengar. Ini gosip-gosip, ya kan? Kenapa gosip? Karena pemazmur bilang sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Belum tentu keberadaannya seperti itu, iya kan? Tapi ini yang didengar. Banyak orang berusaha mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tapi pemazmur bilang apa di ayat 15? Tetapi aku, oh haleluya, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Saudara, di sini ada dua keadaan yang dihadapi oleh pemazmur. Yang pertama, keadaan bahwa dia mendengar ada nih kayaknya orang-orang yang berusaha menjatuhkan saya. Saya percaya di setiap kita pernah punya pengalaman hal ini, ya kan? Ada banyak dari kita, saya mendengar, Pak, ada orang yang berusaha mengambil kedudukan saya, ada orang yang berusaha mau menjatuhkan hidup saya. Ada orang yang berusaha mengambil suami saya. Ada orang yang berusaha mengambil istri saya. Kita mendengar kabar-kabar ini. Itu yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur mendengar kabar ini. Tetapi apa respon pemazmur? Di ayat 15, tetapi kepadamu Tuhan aku percaya. Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Apakah engkau mau percaya kepada keadaan yang sedang engkau dengar hari-hari ini, realita, kenyataan yang engkau dengar yang sedang terjadi? Atau engkau tetap mau percaya sekalipun hal itu benar terjadi, aku tetap percaya kok sama Tuhan. Tuhan pegang kendali dalam kehidupanku. Mana yang kau jalani? Mana yang kau ambil? Keputusan apa yang kau buat? Itu kembali lagi kepada kita. Tetapi pemazmur mengajarkan kita kepada kita hari ini bahwa tetap kepada Tuhan aku percaya. Gak peduli ada orang berbisik akan menjatuhkan aku. Gak peduli ada orang berbisik akan mencelakakan aku. Gak peduli ada orang bermaksud mencabut nyawaku. Karena aku percaya kepada Tuhan. Kenapa aku percaya kepada Tuhan? Tuhan pegang kendali kok atas hidupku. Demikian pula umat Tuhan hari ini. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan, mungkin kau mendengar gosip-gosip, kabar-kabar, keadaan-keadaan yang mungkin seringkali membuat engkau takut. Seringkali membuat engkau khawatir, seringkali engkau membuat engkau stres. Keadaan usahamu kah, ekonomimu kah, rumah tanggamu kah, keadaan kesehatanmu. Engkau mendengar kabar itu. Tetapi hari ini keputusanmu, apakah engkau tetap mau percaya kepada Tuhan? Disinilah kita diuji. Haleluya. Disinilah setiap kita diuji. Maukah kita tetap terus percaya kepada Tuhan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita umat Tuhan, apapun keadaanmu hari-hari ini, tetap percaya. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada. Di rumahmu masing-masing, sama-sama bilang sama saya, Tuhan pegang kendali atas hidup saya. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi semua terjadi dalam campur tangan Tuhan itu berbeda. Amin.
Yang pertama, kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Siapa yang bisa tolong kita dalam keadaan susah? Loh, gak ada orang lain. Kita mau mengandalkan manusia, kita katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan lihat pertolongan datangnya dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita dari rencana-rencana jahat manusia yang orang lain buat kepada kita yang kita tidak tahu. Kan zaman sekarang orang rancangan sesuatu kan kita nggak bisa tahu nih. Orang mungkin rencanakan, nggak mungkin dia bilang sama kita, gue rencanain sesuatu yang jahat lo buat hidup. Nggak. Dan kita nggak tahu tiba-tiba kejadian. Kita bisa kecewa, kita bisa kepahitan, kita bisa luka. Tetapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, nggak pusing orang membuat apa sama kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidupku. Amin. Jadi yang pertama, dengar baik. Kenapa kita perlu kepercaya kepada Tuhan? Karena semua ada dalam tangan Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segala apapun yang terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan bisa diandalkan. Itu sebabnya pemazmur katakan dalam Mazmur 34 ayat 6. Mazmur 34 ayat 6 firman Tuhan bilang begini. Tunjukkanlah pandanganmu, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu, haleluya, akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Selama engkau memandang Tuhan, selama engkau mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, bukan kepada manusia dengan segala rencananya untuk menjatuhkan hidupmu, bukan kepada rancangan-rancangan orang yang akan mengkhianatimu. No, mungkin ada orang-orang seperti itu dalam hidup kita, tapi kita gak pusing. Kita tahu punya Tuhan kok. Pandangan saya hanya saya perlu arahkan kepada Tuhan. That's it. Orang mau rancangkan yang jahat, orang mau mengkhianati saya, orang mau merugikan saya punya Tuhan yang adil. Saya punya Tuhan yang sanggup memutarbalikan keadaan. Saya punya Tuhan yang sanggup mereka-rekakan yang jahat mendatangkan kebaikan. Saya punya Tuhan yang membela perkara saya. Maka saya hanya perlu mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan. Dan saya perlu percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita nggak bisa mengubah manusia, saudaraku. Ada orang-orang yang tidak suka sama kita, it's okay. Ada orang-orang yang mengkhianati kita, it's okay. Ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat di belakang kita, it's okay. Tetapi kita hanya kepada Tuhan kita percaya. Kenapa? Karena yang pertama Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Dan yang kedua karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah pergi meninggalkan kami. Apapun bisa terjadi dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan Yesus pegang kendali atas kami. Apapun bisa terjadi dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Itu sebabnya hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, Allah. Sehingga hidup kami semakin hari semakin dekat, semakin lekat kepada Tuhan. Kami mau mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Karena itu akan membuat muka kami berseri-seri, bukan penuh dengan ketakutan. Muka kami akan penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang diperhadapkan dengan keadaan yang membuat mereka mendengar, mereka melihat, bahkan mereka mungkin merasakan ada orang-orang yang tidak suka berusaha merencanakan yang jahat bagi mereka. Tapi hari ini firman-Mu di dalam nama Yesus menguatkan, meneguhkan setiap kami, menegur setiap kami untuk tetap terus dekat, lekat, dan tetap mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa biar firman termaterai, kami melihat pembelaan Tuhan, kami melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Jika Tuhan dapati ada yang mengalami kelemahan tubuh dimanapun mereka berada, tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan mereka yang berbeban berat hari-hari dapatkan kelegaan, kekuatan, pengharapan yang baru. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap terus percaya hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup tolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita.